Belum di-unmute, Bu. Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom. Sebenarnya malam hari ini saya berharap Pak Efraimnya sudah masuk gitu ya. Jadi saya nggak harus ada sesi sendiri lagi gitu. Tapi saya lihat belum ada beliau. Oke, kita lanjutkan saja. Di dalam kesehatan mental, tiga hal yang kita harus ingat. Jadi biar lebih mudah ingat triple A, 3A. Awareness, action, advocacy. Awareness apa itu? Kesadaran kita tentang kondisi mental kita. Kemudian sesudah kita menyadari, ya kita melakukan self assessment atau minta tolong gitu sama konselor yang mungkin saudara kita atau mungkin para pastor, para pendeta kita, baru hasilnya kita tindak lanjuti ya. Dan apabila butuh konseling lanjutan, baru kita mencari pertolongan. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi cara yang paling efektif supaya kita bisa terbebas dari gangguan kesehatan mental dan juga keluarga kita. Pada malam hari ini nanti segala contoh-contoh itu akan lebih dominan yang berkaitan dengan adiksi. Baik itu adiksi karena zat, substance use gitu ya, atau adiksi karena perilaku. Adiksi karena perilaku. Ini Bapak dan Ibu, misalnya ada hal-hal yang didiskusikan nanti, kita akan diskusikan. Sambil saya sampaikan, silahkan Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya daripada menunggu saya menyelesaikan gitu. Mungkin akan lebih efektif seperti itu ya. Mental health itu apabila tidak kita rawat ya, kesehatan mental dia perlu dirawat sebagaimana dengan kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh kan langsung kelihatan. Tetapi mental itu kan hampir tidak kelihatan jiwa. Jiwa itu seperti abstrak gitu ya. Sebenarnya tidak abstrak. Tetapi sangat mempengaruhi kepada kehidupan pribadi, pekerjaan kita, dan komunitas kita. Apabila kita memberikan tempat khusus, ya penghargaan yang khusus mengenai mental health awareness, maka tentu dengan segera akan bisa diatasi, akan bisa disembuhkan. Intinya adalah semakin cepat kita menyadari, ingat 3A tadi, awareness, action, advocacy. Semakin cepat A yang pertama, awareness, maka tentu akan semakin segera kita menindaklanjuti. Dan pada saat menindaklanjuti, kita akan bisa melihat ada hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya sendiri. Inilah yang akan mempercepat pemulihan. Bagaimana jika ini terjadi di dalam keluarga kecil atau keluarga besar? Kita yang sudah paham dengan 3A tentunya lakukanlah itu juga kepada keluarga kita yang lain. Kesehatan mental itu bukan tujuan. It's not a destination, but a process. Itu adalah satu proses. Bagaimana kita bisa mengendalikan
bukan kemana kita akan pergi, tapi di setiap tahapan proses itu, kita benar-benar mampu untuk mengendalikan, mampu untuk mengemudikan dengan baik diri kita sendiri. Untuk itulah presentasi kita pada malam hari ini, untuk memahami kesehatan mental kita, menyadarinya, dan bagaimana kita mendukung kita sendiri dan orang lain. Saya ulangi ya, bagaimana kita menyadari kesehatan mental kita untuk bisa mendukung pemulihan diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi bukan hanya diri kita sendiri, harus juga menolong, membantu orang lain. Dengan cara apa tadi? Awareness, action, dan advocacy. Dengan 3A ini, kita tumbuhkan kesadaran ya. Di A yang pertama adalah kesadaran untuk kesehatan mental diri sendiri dan kesehatan mental orang lain. Inilah kita membangun suatu support system. Siapapun bisa memulainya, Bapak dan Ibu. Kita bisa memulainya dari rumah kita, atau dari tempat kita bekerja, atau dari lingkungan Bapak dan Ibu guru yang adalah guru, supaya memberikan dampak. Dampaknya tentu adalah dampak yang positif, dampak yang akhirnya mengurangi gangguan kesehatan mental. Apakah itu bentuk kecemasan, depresi, dan malam hari ini bagaimana mengurangi gangguan kecanduan. Kecanduan karena zat, kecanduan karena perilaku. Global statistik di tahun 2030 ini yang akan datang, proyeksinya adalah 1 dari 4 itu akan mengalami gangguan kesehatan mental di dalam kehidupan mereka. Ini proyeksinya masih 25% ya, sementara di yang terbaru dari World Health Organization saya lihat udah 25 ke 30 ya. Sama dengan Kemenkes juga udah dari 25 ke 30. Dan dari proyeksi tersebut pada tahun 2030 depresi itu menjadi gangguan kesehatan mental yang tertinggi. Dan di dalam lingkungan pekerjaan dampaknya adalah tentu kehilangan 1 triliun dolar. Karena apa? Ini dampak dari produktivitas yang turun. Dan juga tingginya ketidakhadiran, absenteeism, sama rendahnya kehadiran di lingkungan pekerjaan, di industri-industri pekerjaan. Itu skala yang besar. Bagaimana dengan skala yang kecil? Ini kan sebenarnya ya, kalau ada survei, kemudian ada hasil, ini dia tentulah sudah melakukan kaidah metodologi survei untuk memastikan bahwa hasil dari survei, finding atau result ya, itu dengan tingkat misalnya kepercayaan 95%, berarti 5% lah errornya. Artinya, kalau 95% bisa benar, ini kan tetap berkisar di 1:4 orang. Kalau di rumah kita nih, masuk kita ke lingkungan yang lebih kecil ya, Bapak Ibu ya, berarti kalau di rumah kita ada 4 orang, maka 1 ada kemungkinan mengalami gangguan kesehatan mental. Gitu ya Bapak dan Ibu ya, mengartikannya. Dan apabila Bapak dan Ibu, yang Ibu guru, Bapak guru,
Misalnya nih, di sekolahnya ada 20 murid. Berarti kira-kira ada berapa orangkah yang mengalami gangguan kesehatan mental? Ya, berapa? 1/4 kan 25%. Berarti tinggal kita kalikan. 25% kali 20. Tahunnya muridnya Bapak dan Ibu kan ratusan gitu ya. Kalau 100 kali 25%, ini lebih dari 100 tuh. Wah, nah itu muridnya banyak sekali. Kita buat 200 lah. Berarti 200 kali 25%. Ya. Udah berapa? Hampir. Nah, 50. Seperempatnya. Nah, sebegitu ya, sebegitu besarnya ya yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan. Apakah ini membuat kita menjadi takut? Tidak, Bapak dan Ibu. Ini tadi masuk lagi kita awareness, kemudian attention, dan ketiga advocacy. Kalau kita sudah menyadari ini, syukur Bapak dan Ibu ada hasil survei-survei yang mungkin ini dilakukan oleh NGO-NGO. Kita menyadari nih hasilnya. Jadi kita kalau melihat hasil survei Bapak dan Ibu jangan langsung menolak. Nggak mungkin, jangan gitu ya. Membacanya itu, oh iya, seandainya. Langsung gitu aja kita buat. Kita ambil yang positif tindakan kita supaya itu tidak terjadi sama kita. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat nih bagaimana nih kita uji nih di rumah kita nih masing-masing. Oh, di rumah kami ada 6 orang, hampir 1,5 orang gitu ya, 25% dari 6, ya kan? Satu, ya berarti kan hampir 2 gitu ya, 2 orang. Kita cek lagi nih, kira-kira nih, ya kita mulai apa, Bapak dan Ibu? Karena kita sudah menyadari, maka kita melakukan tindakan. Tindakan apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu? Mulai nih kita mendekati anak-anak kita, mendekati ponakan kita. Kita cek apakah benar survei ini gitu ya. Kita lihat lagi dengan cara bagaimana mereka berperilaku. Kalau tindakan sehari-hari kan kelihatan Bapak dan Ibu ya. Kalau pikirannya, perasaannya kan kita nggak bisa lihat. Tapi tindakan sehari-hari kan bisa kita lihat. Mental health itu bukan hanya perasaan. Ya. Jadi memang apakah itu eh, kesehatan mental itu adalah bagaimana kita merasa, berpikir, bertindak gitu ya. Dan apabila ada hal-hal yang di luar normal gitu ya. Apa itu di luar normal? Yang biasanya dalam usia 17 tahun, seseorang bisa mandiri, seseorang bisa melakukan aktivitasnya sendiri, bisa menentukan pilihan-pilihannya sendiri, dia belum bisa. Nah, ini kan kita harus dalami lagi, Bapak dan Ibu. Jangan langsung eh, judge atau terus dipastikan enggak. Tetap ada namanya asesmen klinis. Ya, tapi untuk asesmen awal, Bapak dan Ibu tentu dari beberapa kali pertemuan tentu sudah bisa untuk melakukan asesmen awal. Jadi bukan sekedar perasaannya, bukan sekedar pikirannya, bukan sekedar bagaimana dia bertindak, gitu ya. Tapi dalam kaitan produktivitas, kita harus melihat bagaimana dia bisa fokus, bagaimana dia memiliki disiplin,
dan bagaimana dia bisa bertindak dengan baik, ya, dalam kondisi yang memang harus seperti, ya, kalau misalnya lagi ada catering, ketawa-ketawa, ya dia bisa mengikuti gitu ya. Kalau dalam suasana misalnya lagi belajar serius atau lagi ibadah, maka dia juga serius gitu, dalam artian menyesuaikan tindakannya dengan suasana. Jadi seseorang yang memiliki mental yang sehat, maka dia bisa mengadaptasikan dirinya dengan suasana-suasana yang berbeda. Ya. Dalam suasana yang berbeda, tentu tindakan harus berbeda, Bapak dan Ibu. Masa dalam suasana ketawa ketiwi gitu ya, tiba-tiba kita harus serius gitu ya. Dalam suasana yang serius, malah kita ketawa-ketawa gitu. Jangan. Ya, ini nih yang kita lihat. Dari sini kita bisa lihat, oh ada. Jadi yang kita bandingkan adalah yang secara umum normalnya A, tapi dia bertindak B. Ini harus kita dalami lagi, ya. Dan tantangannya memang sampai saat ini adalah stigma sosial. Karena apa? Menganggap ya kalau udah ada mental illness, menganggap bahwa itu sesuatu yang harus dihindari. Dan inilah, untuk itulah kita memahaminya, Bapak dan Ibu. Segala jenis gangguan kesehatan mental tetap bisa diobati, bisa tidak 100% sembuh, tetapi dia bisa kembali mandiri mengelola hidupnya. Kita mungkin juga kan nggak semua kita itu mentalnya itu sehat 100%. Nggak selalu ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin dengan 75%, 80%, kita sudah bisa produktif gitu ya. Ya kalau bisa mentalnya sehat 100% ya oke gitu ya. Tapi jangan karena berpikir nggak bisa kok 100% sembuh gitu ya. Yang bisa kita lakukan tidak kita lakukan. Harus dilakukan. Kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran. Di awal awareness. Bagaimana memunculkan kesadaran itu? Melalui edukasi-edukasi seperti ini. Makanya Kingdom Family Indonesia sebenarnya luar biasa ya. Bisa memprovide dengan segala caranya gitu ya, di pengajaran malam tentunya, yang membuat kita semakin lebih menyadari permasalahan-permasalahan mental, permasalahan rohani yang harus, yang memang harus kita pahami bersama-sama. Ada juga miskonsepsi secara budaya. Kemudian kurangnya akses untuk pelayanan, kurangnya akses untuk perawatan yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental, tetapi juga bukan sekedar kurangnya ya, tapi ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa khawatir, sehingga seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental tidak mau terbuka. Untuk itulah Bapak dan Ibu, kita yang melihat, kita yang mendekat. Kalau itu masih murid kita, itu keluarga kita, nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya, dengan menjadi pendengarnya dulu di awal, kemudian nanti kita arahkan
untuk mencari dukungan apabila kita belum begitu yakin untuk menjadi konselor. Tapi jauh lebih baik dibanding tidak ada keluarganya yang memahaminya. Tidak ada gurunya atau keterbatasan ibu guru yang memahami persoalan-persoalan. Ada juga dampak dari masalah keuangan. Ya, kayak di mana-mana ya keuangan pasti. Tetapi saat ini di Jakarta, bahkan psikolog juga sudah ada di puskesmas ya, di beberapa puskesmas. Dan kemudian yang SIJO ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu juga bisa dibiayai oleh BPJS. Di sini Bapak dan Ibu menjadi apa ya, satu titik terang lah. Kalau tadi kurangnya akses terhadap perawatan, terhadap pelayanan, terhadap puskesmas, terhadap rumah sakit. Saya pikir di beberapa tempat itu sudah terjawab. Di beberapa kota ini sudah terjawab. Dan mungkin pada akhirnya di semua tempat yang memang ada ya Bapak dan Ibu, itu memang sangat terbatas ya. Psikiater, psikolog, bahkan yang konselor juga masih terbatas memang saat ini. Kemudian kita melihat tanda-tanda, menyadari, mengenali tanda-tandanya. Ya, perilakunya mengisolasi diri nih, ya. Mengisolasi diri. Ya, bukan karena dia belajar, kalau dia belajar menyendiri ya jangan dianggap gangguan ya Bapak dan Ibu ya. Tapi dia tidak belajar, tidak melakukan aktivitas. Dia berdiam diri sendiri menutup kamar. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian suka uring-uringan, marah-marah. Ya. Kemudian produktivitasnya turun. Ya, misalnya dia rajin jadi pemalas. Nah, ini kan produktivitas ya. Kemudian secara emosi yang kita lihat ini bisa dilihat semua ini Bapak dan Ibu ya. Ini murung terus-menerus, sedih terus-menerus gitu, cemas, kemudian ada perubahan suasana hatinya, mood swings. Dan secara fisik ya kita akan melihat ada gangguan tidur. Belum apa-apa kelihatan lelah gitu ya. Kemudian appetite change ya, nafsu makannya berubah. Apakah menjadi makan lebih banyak atau makanannya makan sangat sedikit, tidak selera terus. Bapak dan Ibu, dari ciri-ciri ini, dari perilakunya, emosinya, dan secara fisiknya, ini pasti sudah memudahkan kita untuk bisa melihat apakah di keluarga kita, apakah di murid-murid kita ada kira-kira nih yang mengalami gangguan kesehatan mental. Ingat ya, saya ulangi lagi ya. Secara perilaku sehari-harinya, dia sering mengisolasi diri, mengunci kamar, dan di kamar dia hanya duduk merenung. Sering uring-uringan, marah, kemudian dia tidak produktif. Ya, secara emosi yang kita lihat, kok sedih terus. Kemudian ada kelihatan cemas. Ya, kemudian ada perubahan mood itu maksudnya tiba-tiba bahagia, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih, tiba-tiba malas-malasan ya gitu ya. Nah, ini kaitan lagi mengalami gangguan tidur. Sulit untuk menikmati istirahat di malam hari.
kelihatan lelah wajahnya. Ya, kemudian nafsu makannya berubah. Dari sini Bapak dan Ibu, kita sudah bisa melihat. Ingat ya, BEP gitu ya. Tadi ada 3A, awareness, attention, kemudian advocacy. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengenalinya? Dengan BEP. Tanda-tanda yang dia tunjukkan secara perilakunya, secara emosinya, dan secara fisiknya. BEP, behavioral, emotional, and physical. Jadi triple A supaya kita memahami kesehatan mental kita, kesehatan mental komunitas kita, kesehatan mental dari anak-anak kita, keluarga kecil, keluarga besar, maka kita lakukan 3A. Ya kan? Nah, dalam hal kita supaya menjadi aware, supaya menjadi sadar, untuk A, untuk awareness, A pertama, maka tandanya adalah BEP. BEP apa tadi? Mengisolasi, uring-uringan marah, kurang produktif. Secara emosional, terus-menerus sedih, cemas, dan perubahan mood. Secara fisik, sulit untuk mengalami gangguan tidur, kelelahan, dan perubahan nafsu makan. Gitu ya. Jadi untuk memahami kesehatan mental ada triple A, dan untuk mengenali tanda-tanda untuk mengukur tadi awareness itu, maka ada BEP. Minimal yang 2 ini Bapak dan Ibu harus memorize. Diingat supaya pada saat melakukan assessment di keluarga masing-masing lebih mudah. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, maka secara sains itu ada perubahan chemistry, kimia otaknya. Pada saat di MRI kelihatan. Dan ini juga sebagai dampak dari genetika atau secara faktor biologi. Nah, di neurotransmitter ya, pada kenapa orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu terjadi perubahan kimia di otaknya. Karena apa? Misalnya nih, orang yang suka nih, adiksi lah, yang adiktif terhadap misalnya perjudian online misalnya ya, maka di bagian tengah otak, di area batang otak, midbrain, dekat dengan pusat otak itu ada VTA namanya. VTA itu ya ventral tegmental area. VTA, ingat aja VTA ya. Di daerah VTA inilah yang akhirnya ada terjadi perubahan. Nah, ini kemudian akan membuat fungsi hipokampus, terlalu kimia banget ya, terlalu sulit ya. Nah, intinya gini aja deh. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, maka akan terjadi perubahan neuron-neuron di otaknya. Itu aja ya, biar gampang ya. Neuron-neuron itu semakin sering, maka tentu dia akan beradaptasi dengan situasi yang baru itu. Jadi semakin orang menjadi
kecanduan misalnya pornografi, maka ya harus ada stimulus pornografi untuk hormon yang bahagianya, hormon yang membuat dia puas, hormon yang membuat dia termotivasi bekerja. Harus ada stimulus pornografi lagi. Ya. Kalau stimulusnya harus misalnya dia minum alkohol, ya kalau kita yang normal tanpa itu pun, tanpa minum alkohol, tanpa nonton yang tidak benar, kita bisa merasa sukacita, kita bisa merasa bahagia, kita punya motivasi untuk bekerja. Tetapi orang yang sudah mengalami kecanduan ini, akhirnya otaknya itu hormon yang bekerja untuk ya, kepuasan, untuk mengeluarkan hormon kepuasan. Itu harus distimulus. Nah, itulah Bapak dan Ibu, kenapa kita harus ya berusaha untuk menjaga supaya anak-anak kita, keluarga kita, ya tidak harus distimulus dengan hal-hal yang kurang baik yang mengakibatkan kecanduan. Secara genetik, ya Bapak Dani, tetapi ya, bukan berarti tidak bisa dihilangkan. Artinya apa? Dikurangi tadi ya dampaknya. Jangan kita bilang, oh memang saya udah turunan. Tidak Bapak Dani. Karena bukan hanya genetika yang berpengaruh, lingkungan juga berpengaruh Bapak dan Ibu ya. Di sini kita melihat betapa pentingnya melakukan pengobatan atau melakukan terapi-terapi sejak awal sebelum menjadi semakin memberikan dampak yang negatif. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, berdoa atau meditasi mindfulness. Bisa 10 menit. Ya, cara mindfulness googling aja gitu ya. Kemudian tidur dengan baik, melakukan olahraga. Nah, ini digital detox. Ya, Bapak dan Ibu, digital detox sangat penting. Apa itu digital detox? Nah, kita ya mendetox hidup kita, kegiatan kita dari perangkat-perangkat digital. Misalnya 1 minggu, 1 hari, atau katakanlah 5 jam dalam 1 minggu misalnya. Tidak terfokus dengan HP. Ya, supaya apa? Ini juga terkadang mengganggu tidur. Ini juga terkadang mengganggu kita sehingga kurang produktif. Lakukan digital detox. Dan untuk Bapak dan Ibu yang karena kecanduan, apakah karena pornografi, ada kemarin yang cerita tentang hal ini, ya kalau masih tetap tidak pernah detox digital, ya dia tentu akan setiap saat melihat itu lagi, melihat itu lagi. Ya. Baik secara digital dia sudah menghabiskan waktu, secara onsite juga ada kecenderungan tentunya pada saat melihat, maka yang tergambar di otaknya, yang dilihat oleh matanya jadinya adalah hal-hal yang berbau porn. Ya. Kemudian untuk organisasi, ya pastilah organisasi akan membuat, ya seperti di Kingdom Family Indonesia kan ada tema-temanya.
dibuat tema-tema. Dan ini ya, kalau yang masih dia juga guru misalnya ya, dari sekolah kan sudah ada. Ada lagi dari pribadinya, bisa di align ya, bisa disinkronkan lah ya, disinkronkan. Atau misalnya saya pengen lebih lagi, silahkan Bapak dan Ibu. Melakukan digital detox itu sangat penting ya. Kalau saya sendiri saya sudah lakukan. Jadi jam-jam buka HP saya ada, kemudian pada saat jam berapa saya harus balas saya juga. Kalau tidak ya udah saya memang tidak balas. Ya, supaya apa? Supaya saya juga bisa fokus dengan hal-hal yang lain yang menjadi aktivitas saya sehari-hari. Apakah multitasking tidak bisa? Bisa, Bapak dan Ibu. Bisa kita sambil uh, scrolling, kita juga bisa sambil bekerja. Tapi coba kita review lagi, apakah itu efektif? Apakah sambil scrolling, kemudian kita juga mengerjakan yang lain? Apakah itu efektif? Kadang orang bangga dengan multitasking, melakukan pekerjaan secara paralel pada saat yang bersama. Tapi kalau saya menganjurkan, udahlah, janganlah kita scrolling sambil melakukan pekerjaan. Ya, kalau dengar musik mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau sambil menonton bekerja, itu pasti kita kurang produktif. Ada tools yang kita harus gunakan, ada aplikasinya banyak di apa di Play Store gitu ya, bisa dicek itu. Bisa juga lewat buku-buku, buku-buku, lewat aplikasi atau lewat tadi sharing bersama teman-teman. Nah, ada success story dan ini juga inline dengan hasil riset saya, 25% itu mengalami perbaikan, ya, peningkatan di dalam pekerjaannya atau menurunnya tingkat gangguan kesehatan mentalnya karena dia engage, dia ikut terlibat di dalam ya, di dalam komunitas yang memang fokus untuk kesehatan mental yang lebih baik. Atau secara individu, dia memang dari awareness tadi, dia kemudian melakukan tindakan-tindakannya dan akhirnya dia mengalami perbaikan di dalam gangguan kesehatan mentalnya. Dia menjadi lebih sehat. Orang yang burn out itu ya, mengalami kondisi burnout juga apabila dia berada di dalam komunitas yang saling mendukung, tentu jauh lebih baik. Memiliki sahabat, memiliki teman-teman itu jauh lebih baik dibanding kita sendiri menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Sekarang apakah saya harus langsung ke profesional kesehatan mental? Tidak selalu, Bapak dan Ibu. Kalau yang masih Bapak Ibu rasakan nih, oh masih bisa nih. Saya memiliki tekad yang sungguh-sungguh untuk saya segera lekas sembuh atau untuk anak-anak saya atau untuk keluarga saya lekas sembuh. Lakukanlah. Yang penting adalah kesadaran diri, awareness, yang kemudian dilanjutkan dengan action, attention gitu ya, supaya ada perbaikan. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan adalah untuk perbaikan. Saat ini ada stigma
Ya, ada mitos bahwa orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu berbahaya. Tidak, Bapak dan Ibu, tidak berbahaya. Ya, lakukan ya segera, tolonglah, tidak berbahaya. Tidak, ODGJ juga tidaklah. Asal kita mendekatinya dengan hati yang tulus dan baik tentunya. Ini Bapak dan Ibu, yang tindakan yang kita harus lakukan tadi saya sudah jelaskan ini di awal, dan akhirnya kita semua bisa ya mengalami, memiliki mental yang sehat. Apakah kita sebagai karyawan, apakah kita di dalam tim, apakah kita juga sebagai pribadi dan memiliki teman-teman yang memang cukup kita kenal dan bergaul dengan dekat dengan kita, maka tindakan kita fokus kepada temuan pada tahap awareness tadi, kemudian ada tindakan kita. Apabila kita butuh bantuan-bantuan, maka di situ butuhlah advokasi, atau mungkin kita yang bisa melakukan konseling, melakukan advokasi kepada teman-teman kita. Inilah Bapak dan Ibu yang saya sampaikan di malam hari ini. Harapan saya kita semua sudah ter sudah terfasilitasi lah, sudah dilengkapi dengan bagaimana kita memulainya, apa yang kita lakukan. Ya, bagaimana cara memulai, keep hands, ya, lend hands ke orang lain, dan apa yang kita harus lakukan. Cara memulai tadi semuanya. Ya, sudah ada gambaran 3A, kemudian ada B, E, P. Sekarang tinggal melangkah. Butuh tekad. Ya, kalau kita sudah paham, tidak melangkah, tidak bertindak juga tidak ada manfaat. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih buat kebersamaan kita di malam hari ini. Saya kembalikan pada Pak Raples sama Bu Barita.